Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau mengajar mengenai ekonomi manajerial. Pokok bahasannya yaitu mengenai permintaan dan penawaran. Tapi untuk kali ini saya hanya akan membahas mengenai permintaan. Untuk penawaran pada sesi selanjutnya. Kita mulai dulu mengenai ekonomi. Ekonomi secara sederhana dibagi menjadi makro dan mikro. Ekonomi makro adalah studi yang tentang ekonomi yang secara keseluruhan. Jadi dia mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Misal populasi, kemudian jumlah pengangguran, kemudian pertumbuhan ekonomi. Itu adalah kajian mengenai ekonomi makro. Sementara ekonomi mikro adalah studi tentang ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi di ekonomi mikro itu nanti kita akan belajar mengenai jumlah demand, jumlah supply, kemudian prediksi mengenai apakah harga akan naik, harga akan turun, dan segala macam. Sekarang kita bahas mengenai ekonomi manajerial. Itu di bisnis itu adalah hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Karena yang mendorong terjadinya perilaku bisnis adalah permintaan. Tanpa ada permintaan, maka tidak akan ada perilaku bisnis. Jadi kegiatan bisnis itu didorong oleh permintaan. Karena adanya permintaan, maka nanti akan ada supplies. Nah, permintaan dan penawaran itu yang akan nanti membentuk harga. Oke. Jadi kita masuk ke permintaan. Permintaan adalah jumlah total dari suatu jenis barang atau jasa yang konsumen mau dan mampu untuk membelinya pada suatu daerah tertentu dan dalam periode tertentu. Misal permintaan mobil baru di Indonesia tahun 2019 sebesar 1 juta unit. Artinya adalah jumlah total dari mobil baru yang mau dan mampu dibeli oleh konsumen di wilayah Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 1 juta unit. Mobil baru ini terdiri dari berbagai macam merek dan harga. Jadi artinya semua mobil di sini, bukan hanya dalam satu jenis mobil, jadi total dari seluruh mobil. Entah itu harga mobil yang 100 juta atau itu yang 1 miliar, itu gabung di permintaan. Sekarang fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan antara permintaan dengan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tadi jangan lupa permintaan itu adalah jumlah total dari yang diinginkan atau yang konsumen mau dan mampu untuk membelinya. Nah, mau dan mampu ini rupanya dipengaruhi oleh faktor-faktor. Misal, faktor harga barang. Harga barang pasti akan mempengaruhi kemampuan orang. Semakin tinggi harga barang, semakin sedikit yang mampu untuk membelinya. Jika harga barangnya turun, semakin banyak yang membelinya. Misal untuk HP. Dulu harga HP waktu awal-awal tahun
90, harganya mahal sekali itu. Harganya bisa sampai $2.000. Kalau sekarang harganya jadinya 30 jutaan. Itu mahal sekali. Sehingga orang yang mampu membelinya sedikit. Jadi produk itu hanya sedikit dipakai orang karena yang mampu belinya cuma sedikit. Sekarang harga HP ada yang 1 jutaan, ada yang di bawah 1 juta, malah membuat jumlah orang yang mampu dan mau membelinya menjadi banyak. Kemudian populasi itu jumlah orang di satu tempat. Semakin banyak jumlah orang di satu tempat, maka walaupun persentasenya sama, itu akibatnya jumlah yang mau dan mampunya semakin banyak. Misalnya gini, yang mau dan mampu 10%, tapi populasinya di situ 1 juta. Artinya yang mau dan mampunya itu 10% dikali 1 juta, yaitu 100.000. Di tempat lain walaupun yang mau dan mampunya sama 10%, tapi karena populasinya misalnya kita bilang 10 juta, maka pasti jumlahnya lebih banyak, yaitu 10 juta dikali 10%, yaitu 1 juta permintaan di situ. Kemudian pendapatan masyarakat ini tentunya mudah dipahami akan mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang. Jadi jika pendapatan suatu tempat naik, maka ada kemungkinan besar banyak barang yang permintaannya akan menjadi naik. Demikian juga dengan kebalikannya, jika pendapatan di suatu tempat menurun, maka akan berkurang permintaan orang terhadap satu barang atau jasa. Untuk kondisi sekarang, kondisi COVID ini menyebabkan banyak pendapatan orang turun. Maka akan terjadi permintaan yang menurun untuk banyak barang atau jasa. Kemudian selera masyarakat. Selera masyarakat bisa dibentuk, salah satunya dibentuk dengan iklan. Jadi misalnya selera masyarakat yang didorong oleh iklan naik, maka jumlah orang yang mau menjadi semakin banyak. Akibatnya jumlah permintaan juga akan meningkat. Kemudian ada juga dengan barang lain. Misalnya harga barang substitusi. Misalnya mobil. Fungsi mobil bisa digantikan oleh motor. Jika harga motor naik, maka kemungkinan orang tidak beli motor, tapi malah beli mobil. Akibatnya, jika barang substitusi, dalam hal ini motor, harga motor naik, mungkin orang akan berpendapat bahwa jika harganya tidak terlampau jauh bedanya, lebih baik saya beli mobil daripada beli motor. Gitu ya. Kemudian juga ada harga barang komplementer, adalah barang-barang pelengkap. Misalnya di mobil adalah bensin, spare part, dan segala macam. Untuk contoh nanti dipermudah hanya bensin saja. Jadi ketika kita beli mobil, biaya yang dikeluarkan itu bukan sekedar membeli mobil saja, tapi juga pembelian barang-barang pelengkapnya, misalnya bensin. Jadi jika harga bensin naik, akibatnya biaya untuk operasional mobil menjadi tambah mahal. Akibatnya makin banyak orang yang nggak mampu beli mobil. Sehingga permintaan terhadap mobil akan turun jika harga barang komplementernya naik. Kemudian juga bunga pinjaman per tahun. Ini juga hubungannya sama mobil sangat besar.
Karena sebagian besar mobil menurut yang saya baca itu dibeli bukan dengan uang cash, dengan cara cash, tapi dengan cicilan. Akibatnya jika bunga pinjamannya semakin besar, maka biaya untuk membeli mobil itu menjadi makin mahal. Akibatnya jika bunga pinjaman naik, maka permintaan terhadap mobil akan turun. Jadi itu tadi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan mobil. Di fungsi permintaan ini, misal ada berapa faktor di sini, misalnya ada faktor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 faktor yang mempengaruhi permintaan mobil. Yang pertama, harga rata-rata mobil. Itu simbolnya P. Di sini variabel P ini dibuat dalam satuan juta rupiah per unit. Parameternya -5. Kemudian populasi penduduk Indonesia. Simbol variabelnya adalah populasi, satuannya adalah juta jiwa. Parameternya 4. Pendapatan, simbol variabelnya adalah Y, satuannya juta rupiah per bulan. Parameternya 20. Belanja iklan mobil, yaitu jumlah total dari biaya iklan pabrik-pabrik mobil. Simbol variabelnya adalah A. Satuannya miliar rupiah per tahun. Parameternya 40. Harga rata-rata motor, ini adalah substitusi. Simbol variabelnya P-mod. Satuannya juta rupiah per unit. Parameternya 0,5. Kemudian faktor harga rata-rata bensin. Sini barang komplementer. Simbol variabelnya P-ben. Satuannya ribuan rupiah per liter. Parameternya -5. Kemudian bunga pinjaman. Simbol variabelnya R, satuannya persen per tahun. Parameternya -50. Kemudian ada konstanta. Konstanta ini bukanlah variabel, tapi nilai di dalam persamaan nanti. Kemudian permintaan mobil, ini menjadi variabel Y-nya, yaitu QD, simbol variabelnya, satuannya 1000 unit per tahun. Kemudian jika ini dimasukkan dalam persamaan, maka fungsi permintaan sama dengan QD sama dengan -5P tambah 4 POP tambah 20Y tambah 40A tambah 0,5 P-mod dikurang 5 P-ben dikurang 50R tambah konstanta. Ini didapat dari ini semua. Oke. Kemudian kita coba bagaimana sih sebenarnya membacanya gitu ya. Jadi misalnya kita lihat di sini QD sama dengan -5P tambah variabel yang lain. Cara membacanya 5P ini adalah -5P itu adalah P-nya adalah harga rata-rata mobil dengan parameter sebesar -5. Itu artinya jika harga rata-rata mobil naik satu satuan dalam jutaan rupiah, maka permintaan mobil akan turun sebanyak 5 satuan dalam ribuan unit. Jadi kalau harga mobil naik 1 juta, harga rata-rata mobil naik 1 juta, maka karena 1 juta, karena dalam jutaan ya, naik 1 satuan artinya naik 1 juta rupiah,
maka permintaan mobil akan turun sebanyak 5.000 unit. Demikian sebaliknya, jika harga mobil turun 1 juta, maka permintaan mobil akan naik sebanyak 5.000 unit. Kenapa gitu? Mudah dipahami kan? Tadi sudah diterangkan, jika harga naik, maka jumlah masyarakat yang mampu membeli mobil akan semakin sedikit. Kemudian misalnya saya contoh lagi yang ini, 40A. Kalau ini plus, Pak. Jadi parameternya plus 40. Kalau ini parameternya minus 5. Kalau bensin, harga bensin parameternya minus 5. Oke. Sekarang yang advertising atau iklan mobil. Sini tulis 40A. Jadi jika jumlah belanja iklan mobil A memiliki parameter atau betanya sebesar 40, yang artinya jika jumlah belanja iklan mobil naik 1 satuan dalam miliar rupiah, maka permintaan mobil akan naik sebanyak 40 satuan dalam ribuan unit. Jadi misalnya jumlah belanja iklan untuk mobil naik 1 miliar rupiah, maka permintaan mobil akan naik sebanyak 40.000 unit. Atau kebalikannya, jika belanja iklan mobil turun 1 miliar rupiah, maka permintaan mobil akan turun sebanyak 40.000 unit. Kenapa begitu? Hal ini dapat dipahami jika jumlah belanja iklan mobil semakin besar, maka jumlah masyarakat yang terpersuasi sehingga mau membeli mobil akan semakin banyak juga. Oke. Selanjutnya, ini contohnya. Misalnya diketahui pada tahun 2019 nilai-nilai dari faktor yang mempengaruhi permintaan. Misal harga rata-rata mobil itu 300 juta rupiah per unit. Maksudnya bukan satu mobil 3 juta, bukan. Ada harga mobil yang 100 juta, ada yang 150 juta, 200 juta, 250 juta, 300, dan 1 miliar, dan selanjutnya. Tapi rata-ratanya 300 juta. Jika rata-rata harga mobil 300 juta. Kemudian populasi penduduk Indonesia 270 juta jiwa. Pendapatan penduduk Indonesia rata-rata 5 juta per bulan. Belanja iklan mobil dalam setahun 50 miliar rupiah. Harga rata-rata motor sebagai barang substitusi itu 20 juta rupiah. Harga rata-rata bensin sebagai barang komplementer itu 8.000 rupiah per liter. Bunga pinjaman per tahun 10%. Konstantanya di persamaan itu minus 150. Nilai-nilai tadi itu dimasukkan ke sini. Jadi kita buat tabel, ada faktor-faktornya, ada simbol variabelnya, ada satuannya, ada parameternya, ada value-nya, kemudian totalkan. Jadi tadi kita tahu bahwa harga rata-rata mobil, simbolnya P, satuan juta rupiah, parameternya minus 5, value-nya kita masukin bukan 300 juta, tapi 300 karena satuannya juta rupiah per unit. Jadi kita masukinnya 300. Kemudian totalnya dikali. Minus 5 kali 300, minus 1.500. Demikian juga populasi penduduk. Simbol variabelnya populasi, satuannya juta jiwa. Parameternya 4. Value-nya
Jadi jumlah populasi penduduk Indonesia 270 juta. Tapi kita tulisnya di sini 270 karena satuannya juta jiwa. Jadi tulisnya 270. 4 kali 270 1080. Demikian dengan pendapatan Y. 20 kali 5 100. Belanja iklan mobil 40 kali 50 2000. Harga rata-rata motor minus 5 0,5 kali 20 sama dengan 10. Harga rata-rata bensin. Ini barang komplementer, parameternya pasti minus 5, value-nya 8, itu minus 40. Bunga pinjaman. Bunga pinjaman juga parameternya minus, karena makin besar bunganya, makin dikit permintaannya, karena itu parameternya pasti minus. Di sini bunga pinjaman minus 50. Kali value-nya 10%, tulisnya tetap jadi 10 karena satuannya persen. Jadi minus 500. Konstantanya 50. Kemudian jadi permintaan mobilnya ini ditambahin semua. Jadi permintaan mobil pada tahun itu adalah 1000, satuannya 1000 unit per tahun. Jadi permintaan mobil tahun 2019 sebanyak 1000 satuan, di mana satuannya adalah ribuan unit, sehingga permintaannya adalah KID-nya 1 juta unit. Tadi kita udah belajar mengenai fungsi permintaan. Sekarang kita belajar mengenai kurva permintaan. Kurva permintaan adalah hubungan antara permintaan dengan harga dari produk tersebut, di mana faktor yang mempengaruhinya, di mana faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dianggap konstan. Jadi caranya kita buatnya mirip dengan mencari KID pada tabel fungsi permintaan. Hanya saja karena harga masih berbentuk variabel, maka nilai harga tidak dimasukkan karena masih bervariasi, masih variabel. Ya, coba kita lihat sini. Ini persis sama seperti yang di tabel fungsi permintaan. Tapi di sini kita lihat value untuk harga rata-rata mobil dikosongin. Yang lain sudah ada nilainya dimasukin. Jadi karena udah ada nilainya, dia dianggap konstanta, dianggap tetap, dimasukin. Sama juga dikali. Sehingga yang variabel hanya tinggal P dan Q-nya. Karena itu kurva permintaan KID sama dengan minus 5P ditambah 2500. Ini adalah persamaan kurva permintaan. Kurva itu bisa kita gambar menjadi garis. Kita lihat di sini karena ini tidak ada pangkat-pangkat. Persamaannya KID sama dengan minus 5P, tidak ada pangkat 2, 3, artinya ini linear, artinya ini garis. Jadi kita bisa bikin dengan cara sama seperti menggambar garis, yaitu kita cukup mencari 2 titik untuk acuan menggambar kurva. Jadi titik satunya misalnya kita misalkan KID sama dengan 0, maka 0 sama dengan 5P minus 5P tambah 2500. 5P sama dengan 2500, P-nya 500. Jadi KID-nya 0, P-nya 500. Karena itu KID, P-nya sama dengan 0,500. Titik 2-nya. Sekarang jika P yang sama dengan 0, maka KID sama dengan
0 tambah 2.500. Jadi QD sama dengan 2.500. P-nya 0, QD-nya 2.500. Jadi QD, P sama dengan 2.500,0. Titik-titik ini kemudian kita masukkan ke diagramnya. Sini kita lihat 0,500 kasih titik, kemudian 2.500,0 kasih titik, kemudian kita garis. Ini adalah kurva permintaan, yaitu hubungan antara permintaan Q dengan harga mobil. Oke. Jadi sekian penjelasan mengenai permintaan, fungsi permintaan, dan kurva permintaan. Jangan lupa baca bukunya, kerjakan soal di buku, kerjakan soal-soal lalu. Walaupun sekarang sedang COVID, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.